Ini adalah kisah Ayu, seorang mahasiswi semester akhir di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Halo Ibu, saya ini masih nunggu ojek Ibu. Ojeknya lama nggak datang-datang ini Ibu. Ya, tapi sepertinya ini saya perjalanan ke sana masih 15 menit Ibu. Ya Ibu, tapi saya kan udah siap-siap. Ya udahlah Ibu. Ayu yang berusia 21 tahun, seperti kebanyakan mahasiswa akhir lainnya, tengah disibukkan dengan tugas-tugas akhir dan juga penyusunan skripsi. Dalam perjalanannya menyelesaikan pendidikan, Ayu harus menghadapi tekanan yang tidak sedikit. Mbak lagi ini nyicil skripsi, Ma. Yang cepet ya kuliahnya, biar gantian sama adek. Bukannya mendapat dukungan, Ayu justru seringkali mendapat tekanan dari orang tuanya. Kok selama ini aku udah capek sama semuanya, aku udah capek. Ayu, kamu ngapain? Kamu kenapa, Ayu? Daripada kamu bunuh diri dan itu tidak baik, kini aku punya solusi buat kamu. Kamu harus datang ke konselor, Ayu. Halo, selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Ya, Mbak, saya Ayu. Saya Baik. kemarin menghubungi nomor ini. Oke, benar, itu nomor kami. Ya, saya diarahkan untuk kesini hari ini. Oke, baik. Mungkin bisa dibantu untuk menyebutkan 3 digit akhir nomor WA-nya. Oke, terakhir. 394. Oke, 394. Oke, ini 394. Apakah benar atas nama Mbak Ayu Wulandari? Ya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya bisa dibantu untuk melengkapi data-datanya. Oke. Sebelumnya nama panjangnya siapa ya, Mbak? Ayu Wulandari. Oke. Tanggal lahir? Tanggal lahir 12 Januari 2003 Alamat asal? di Cilacap, Jawa Tengah. Oh, Cilacap, Jawa Tengah. Untuk alamat saat ini? Di Sapen, Sleman, Yogyakarta. Oke, Sapen, Sleman, Yogyakarta ya. Pendidikan saat ini apa ya, Mbak? Pendidikannya S1 di UIN Sunan Kalijaga, semester 8. Semester 8, baik. Untuk berapa bersaudara dalam satu keluarga, Mbak Ayu? 3? Oh, 3 bersaudara. Dan Mbak Ayu sebagai anak 2. anak kedua, baik. Nomor yang tadi dipakai Mbak Ayu itu sudah nomor Mbak Ayu saat ini? Ya, nomor 2. Oke, baik, berarti sudah benar ya nomornya. Oke, Mbak Ayu, selanjutnya bisa sedikit diceritakan terkait latar belakang masalah Mbak Ayu. Keluhan saya saat ini itu saya sedang hektik mengerjakan tugas akhir saya, dan saya juga punya banyak tekanan dari keluarga saya sama dosen-dosen bimbing saya. Oke, baik, berarti stres dan juga tertekan begitu ya? Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Ayu, datanya sudah lengkap. Mbak Ayu bisa menunggu di depan ruangan 02 yang ada di pojok sana. Nantinya sebelum masuk Mbak Ayu bisa menunggu dipanggil oleh konselor. Oke, baik, terima kasih. Ada yang bisa dibantu lagi? Udah. Oke, baik, terima kasih. Ayu, selamat datang, selamat duduk. Selamat pagi Pak Ayu. Selamat datang di
lembaga konseling kami, lembaga Sentra Hati. Silakan diminum dulu. Gimana tadi perjalanannya ke sini, lancar? Lah, lancar, tapi agak macet sih. Dan makan. Mbak Ayu, nanti kita di sini ngobrolnya santai aja, tidak perlu formal-formal. Silakan nanti kalau Mbak Ayu punya keluhan atau punya cerita, diceritakan aja kepada konselor kami. Nanti kita bersama-sama dengan Mbak Ayu akan mencari jalan keluarnya bareng-bareng untuk keluarkan Mbak Ayu dari masalah itu. Sebelumnya, perkenalkan saya salah satu konselor di lembaga ini, Lembaga Sentra Hati. Saya Fatimah. Nanti saya dan rekan-rekan saya yang akan mendampingi Mbak Ayu untuk keluar dari masalah itu. Setelah saya perkenalan, mungkin sekarang Mbak Ayu memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Ayu Wulandari. Saya sekarang berumur 21 tahun dan saya kuliah di kampus UIN Sunan Jaya di Jakarta. Kebetulan di sini saya di Jogja, bertempat tinggal di kos di Slapen. Kalau alamat asli saya aslinya berasal dari Surabaya. Oke, berarti panggilannya Mbak Ayu ya? Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu, saya di sini sebagai konselor. Jadi peran konselor ini membantu Mbak Ayu untuk mencarikan solusi atas permasalahan Mbak Ayu yang dihadapi. Jadi karena tempatnya ini aman dan rahasia, tidak ada masalah yang terlalu besar dan terlalu kecil untuk Mbak Ayu bahas di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, apakah ada yang Mbak Ayu tanyakan? Mungkin saya ingin bertanya terkait kontrak dan juga pembayaran. Oke, ya, yang lain. Sebelum masuk ke kontrak dan pembayaran, saya di sini akan menjelaskan tentang visi misi dari lembaga kami. Visinya itu untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah psikologis maupun emosional. Visinya itu lembaga kami menyediakan layanan konseling yang berkualitas, memberdayakan individu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Sekali ya, materi ini saya jadi semakin yakin. Kalau itu bagaimana ya Bu, terkait teknis pembayarannya? Baik, untuk pembayarannya, jika Mbak Ayu sendiri membawa uang cash, bisa dibayar di layanan administrasi di depan. Jika Mbak Ayu tidak membawa cash hari ini, bisa ditransfer. Nanti saya akan kasih nomor rekening saya. Mbak Ayu, sesi sekarang itu masuk ke kontrak ya. Jadi kontrak itu fungsinya perjanjian antara konselor dan klien untuk menentukan berapa kali kita akan bertemu, harinya apa saja, terus jamnya berapa, jam berapa aja. Nah, saya menyarankan kepada Mbak Ayu, konseling kita ini diadakan sebulan itu 4 kali. Kira-kira Mbak Ayu ini bisa hari apa aja ya? Jadi setiap minggu ya kita bisa sih saya sepertinya saya bisanya setiap hari. Jamnya itu jam berapa kira-kira Mbak Ayu bisa? Jam saya pagi sih Bu, jam 8-an gitu bisanya. Maaf kalau jam 8 kira-kira bisa diundur nggak? Soalnya saya ada kendala di jam tersebut. Kalau diundur menjadi jam 10 gimana? Oh bisa sih Dok, bisa sama. Saya bacakan perjanjian berikutnya ya. Kita akan melakukan konseling setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Baik. Ini Mbak bisa baca dulu beberapa kontrak lainnya. Jika setuju, Mbak bisa akan tulis. Halo Mbak Ayu, selamat datang kembali. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Fatimah sebagai konselor yang akan membantu Mbak Ayu. Nah, sesuai dengan kontrak kita yang telah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwasanya kita bertemu 4 kali dalam 1 bulan. Nah, akhirnya kita sampai pada pertemuan kedua pada bulan ini. Jadi di pertemuan ini saya akan lebih membahas dan juga bertanya kepada Mbak Ayu terkait
masalah apa yang dialami Mbak Ayu secara lebih dalam dan juga lebih rinci. Tapi Mbak Ayu di sini tetap santai aja ya, kita ngobrolnya di sini santai aja, relax, dan jangan khawatir untuk mengungkapkan semuanya karena kami memegang asas kerahasiaan di sini. Seperti itu. Mungkin bisa langsung diceritakan Mbak Ayu bagaimana? Oh iya Mbak, jadi saya itu lagi kuliah sudah semester akhir, dan semester akhir itu lagi banyak-banyaknya tugas, ditambah lagi saya harus selesaiin tugas skripsi saya, tugas akhir saya. Jadi saya tertekan gitu, stres banget karena banyak yang harus ditunaikan cepat-cepat. Terus belum lagi dosennya itu kalau dihubungi itu susah, apalagi kalau misal minta bimbingan itu kadang nggak mau. Kadang kemarin saya udah hubungi terus beliau malah pergi seminar gitu kan. Terus kalau saya hubungi orang tua saya cuma nanyain skripsinya aja, orang tuanya tuh pengen cepet-cepet lulus. Saya kayak nggak dipeduliin sama orang tua saya. Terus saya juga nggak punya teman cerita, soalnya teman-teman saya juga udah pada sibuk ujian skripsi semua. Terus itu Nggak apa-apa. terus orang tuanya tuh cuma pengen saya cepet-cepet lulus aja, nggak peduli saya di sini sendirian. Orang tua kan cuma pengen saya cepet lulus biar biayanya pindah ke adik, padahal aku tahu kalau itu tuh biar orang tua bebannya berkurang aja. Terus gara-gara itu dari semenjak saya ngerjain skripsi itu saya udah nggak peduli lagi sama kesehatan saya, sampai saya kemarin tuh sempat kepikiran bunuh diri. Untung aja teman saya nggak jadi. Oke, baik Mbak Ayu, bisa udah selesai, udah cukup ceritanya atau ada lagi yang mau diceritakan? Itu aja sih, saya kayak ngerasa stres aja gitu loh Mbak, tertekan banget tuh, banyak banget tugas ini, terus diburu-buru sama orang tua saya, terus dosennya juga nyebelin ya gitu. Ya berarti mungkin bisa diminum dulu. Ayo Mbak Ayu bisa minum dulu biar lebih tenang. Oke. Berarti orang tua yang harusnya memberi dukungan gitu, tapi malah yang memberikan tekanan gitu ya, memberikan tekanan yang semakin membuat kita stres gitu. Oke. Baik Mbak Ayu, setelah saya mendengarkan cerita Mbak Ayu tadi, kalau tidak saya salah memahami, Mbak Ayu mengungkapkan bahwasanya Mbak Ayu terlalu diskorsir dengan tugas-tugas akhir Mbak Ayu. Mbak Ayu juga terlalu tertekan dari berbagai arah, dari orang tua, dosen juga, dan tugas-tugas akhir. Di sini Mbak Ayu sampai lupa untuk memberikan waktu untuk diri sendiri, memberikan waktu untuk istirahat, dan juga melakukan hal-hal yang bisa mengurangi stres Mbak Ayu. Apakah saya benar menangkap cerita Mbak Ayu seperti yang saya katakan tadi? Iya, kayak gitu. Oke, baik. Tuh Mbak, aku sedih banget, terus aku capek juga. Aku tuh rasa kayak sendirian aja gitu loh. Aku udah berjuang banget buat cepet-cepet lulus, tapi kayak nggak ada yang dukung aku. Terus aku sendirian di sini, jadi kayak nggak guna lagi. Buat apa sih? Aku pengen udahan aja. Nggak boleh ngomong gitu Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ini merasa sedih dan merasa tidak berguna ya? Iya. Oke. Nggak masalah Mbak Ayu sedih, it's okay. Mbak Ayu sedih itu sangat wajar karena kan Mbak Ayu juga merasa banyak tekanan entah dari keluarga, pertemanan, dan lingkungan tuh wajar kalau misalnya Mbak Ayu sedih. Nah, Mbak Ayu kalau misalnya mau nangis aja Mbak Ayu, keluarin semuanya biar Mbak Ayu merasa lega kayak gitu. Di sini saya akan mendengarkan masalah Mbak Ayu kok. Sabar ya Mbak Ayu. Mbak Ayu, setelah saya tahu cerita Mbak Ayu tadi, Mbak Ayu boleh ya jawab pertanyaan saya?
yang pertama itu Mbak Ayu boleh cerita lebih lanjut tentang tugas-tugas yang dihadapi Mbak Ayu saat ini? Kalau tugas saat ini tuh yang paling berat skripsi itu ya Mbak, apalagi dosanya kan susah dihubungi, jadi itu makin mempersulit saya buat ngerjain itu kelanjutan skripsinya gimana. Oh, baik. Lalu biasanya Mbak Ayu tuh apa kegiatan yang dilakukan kalau lagi banyak tugas, apa aja? Kalau saya biasanya jalan-jalan keluar naik motor keliling-keliling gitu kalau udah stres banget gitu. Kalau waktu untuk mengerjakan tugas skripsi itu terutama kapan aja? Biasanya dari pagi itu sekitar jam 8 sampai siang, habis itu nanti lanjut sore sampai malam, bisa sampai pagi gitu begadang. Mbak Ayu apa punya hobi yang ditekani? Enggak. Oh, enggak ada. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Ayu, kalau biasanya stres ngerjain tugas itu ngapain aja? Mungkin ya itu tadi cuma jalan-jalan muter-muter terus diem di kamar gitu. Mbak Ayu sering kewalahan ngerjain tugas kayak gini atau cuma ini aja biasanya? Sering biasanya kalau tugasnya datang berbarengan gitu bingung gimana cara ngatur waktunya. Makanya setiap malam tuh sering begadang itu sampai pagi ngerjain tugas. Mbak Ayu pernah ngelakuin perpanjangan tugas, misal minta ke dosen gitu? Pernah Ya. Sering? Sering. Oh. Selain kuliah sama ngerjain tugas ini, tugas-tugas kuliah, apa Mbak Ayu punya kegiatan lain? Saya itu sambil mondok Mbak, jadi Waktunya kebagi-bagi. waktunya kebagi-bagi. Oh iya. Berarti Mbak Ayu sering ya merasakan tertekan? sama tugas-tugas Sering kayak gitu? banget kalau itu Mbak. Apalagi saya nggak punya teman juga kan, jadi tuh bingung harus cerita kemana, nggak ada tempat berbagi, terus ditambah tekanan dari orang tua, jadi saya bingung gitu. Berarti Mbak Ayu belum pernah cerita sama orang lain tentang tekanan yang Mbak Ayu lakukan? Belum. Baik. Mbak Ayu pernah nggak mengikuti workshop atau kegiatan di luar untuk nambah semangat gitu? Nggak pernah. Karena sudah jadwalnya sudah Penuh. sama tugas-tugasnya. Mbak Ayu mengatakan bahwasanya Mbak Ayu merasa tertekan dengan tugas-tugas akhir ini. Coba kita hubungkan bagaimana caranya menurut Mbak Ayu nih, bagaimana caranya Mbak Ayu mengurangkan beban-beban tersebut? Kalau dari saya sendiri seperti yang udah saya katakan tadi, mungkin saya berkeliling-keliling gitu ya Mbak, naik motor. Tapi dulu kalau saya tuh mungkin suka menggambar, melukis gitu, tapi kalau sekarang kayak seperti nggak ada waktu gitu. Itu bagus Mbak. Coba Mbak Ayu mengembalikan hobi-hobi tersebut. Barangkali hobi-hobi tersebut dapat mengurangi stres yang Mbak alami sendiri. Iya, nanti saya akan coba buat ngelakuin hal itu lagi Mbak. Baik, kita kan sudah banyak berbicara tentang bagaimana caranya mengurangi stres-stres itu. Sebelum akhir sesi ini, apakah ada pertanyaan dari Mbak Ayu sendiri? Berarti untuk mengurangi stres tuh hobi atau kesukaan tuh bisa untuk mengurangi beban yang kita rasakan ya Bu? Ya, betul. Mbak Ayu, jadi dengan saya menyampaikan kesimpulan tadi, berarti kita bisa bertemu lagi pada minggu depan sesuai hari dan jam yang sudah kita tetapkan pada kontrak. Tetap semangat ya Mbak Ayu. Mbak Ayu, akhirnya kita bertemu lagi. Kita bertemu ketiga kalinya di pertemuan ketiga ini. Di pertemuan ketiga ini kita akan lebih mendalami terkait problem solving atau penyelesaian masalah dari masalah Mbak Ayu yang telah diceritakan pada pertemuan kemarin. Nah, sebelumnya di sini mungkin saya akan sedikit memberikan motivasi atau penyemangat dan juga hikmah terkait apa yang telah terjadi pada Mbak Ayu. Nah, mungkin Tuhan itu tahu bahwasanya Mbak Ayu itu orang yang kuat dan juga mampu menahan dari segala tekanan yang telah terjadi gitu. Hikmahnya Mbak Ayu
pastinya akan menjadi orang yang lebih kuat dari orang-orang yang lainnya. Mbak Ayu akan menjadi orang yang lebih sabar ke depannya untuk menjalani kehidupan yang ke depannya. Mbak Ayu akan menjadi kuat dan juga terbiasa dengan tantangan-tantangan besar selanjutnya. Orang-orang yang diberi cobaan itu bukanlah orang yang biasa menurut saya, karena Tuhan itu akan memberikan cobaan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan gitu, karena Tuhan juga mengetes gitu bagaimana ketika diberi tantangan dan juga cobaan, apakah orang itu akan tetap sanggup. Tadi Mbak Ayu harus tetap kuat dan sabar ya. Jangan sampai Mbak Ayu merasa bahwasanya Mbak Ayu tidak berguna, karena Mbak Ayu tuh jelas orang yang dekat dan juga disayang oleh Tuhan dengan diberikan cobaan-cobaan ini. Iya Mbak. Baik. Oke Bu, terima kasih atas penyampaian motivasi dan juga menyampaikan terkait hikmah yang terjadi atas masalah-masalah saya. Di sini juga saya jadi merasa tersadar dan ya saya baru menyadari bahwa saya ya memang benar bahwa saya dikasih cobaan ini tuh agar saya jadi kuat ke depannya, dan saya juga merasa bahwa Tuhan itu sayang kepada saya, makanya saya diberi cobaan seperti ini. Terima kasih ya Bu. Itu sangat benar sekali Mbak Ayu, dan saya juga merasa paham ya kepada Mbak Ayu yang menjadi mahasiswa tingkat akhir yang sudah memiliki banyak tekanan selain tugas kuliahnya, kayak tekanan dari keluarga, pertemanan, serta lingkungan kayak gitu. Jadi saya sendiri menyarankan Mbak Ayu untuk melakukan kegiatan lain, mencoba hal yang baru gitu. Mulai dari hobi Mbak Ayu gitu, kayak yang tadi Mbak Ayu bilang, dari menggambar melukis itu bisa jadi kegiatan baru, kegiatan yang lain dari Mbak Ayu gitu untuk menghilangkan stres dan tekanan yang Mbak Ayu rasain gitu. Gimana Mbak Ayu, apakah tertarik untuk mencoba? Boleh sih Bu, mungkin kedepannya saya coba cari-cari informasi gitu terkait workshop menggambar, melukis gitu. Mungkin saya juga mulai cari-cari, beli-beli lagi tuh alat-alat gambar, alat-alat lukis. Kayaknya menarik sih. Boleh sih Bu. Boleh. Oke. Mbak Ayu, saya tahu kalau Mbak Ayu tuh sering merasa stres dan tertekan, apalagi dengan sekarang yang Mbak Ayu sedang mengerjakan skripsi itu. Saya dulu juga pernah ngerasa tertekan kayak gitu, terutama skripsi itu memang cukup berat. Buat Mbak Ayu, tetap semangat dan jangan menyerah ya. Baik Mbak Ayu, di sini saya memberikan informasi sedikit ke Mbak Ayu tentang workshop yang pernah saya ikuti. Jadi kegiatannya itu banyak sih Mbak, dan itu seru-seru banget. Saya pernah ikut salah satu workshopnya. Mungkin ini saya kasih tahu akunnya ke Mbak. Mbak bisa lihat-lihat dulu. Ternyata banyak ya Mbak ya. Ya, ini juga tuh. Ini seru banget loh Mbak. Bikin parfum, bikin bunga. Itu bisa menambah kegiatan Mbak supaya tidak kosong saja. Kesimpulan yang saya dapatkan dari cerita Mbak Ayu dari awal pertemuan sampai yang pertemuan terakhir ini, Mbak Ayu sebagai mahasiswa akhir ini merasa diskorsir dan juga stres akibat beberapa hal yang Mbak Ayu alami, khususnya pada tugas akhir, dan ditambah tekanan dari orang tua yang membuat Mbak Ayu merasa tidak punya dukungan. Jadi oleh karena itu, mungkin solusi dari masalah yang Mbak Ayu hadapi itu, Mbak Ayu bisa berbicara baik-baik kepada orang tua mengenai apa yang Mbak Ayu rasakan dan apa yang Mbak Ayu hadapi saat ini. Pasti orang tua juga mengerti apa yang Mbak Ayu rasakan sebagai anak tuh. Dan kemudian Mbak Ayu juga bisa mengembalikan ke hobi-hobi Mbak Ayu sebelumnya dan bisa mengikuti berbagai workshop. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Baik Mbak Ayu, sekarang kita sudah sampai di proses terminasi. Bagaimana sesuai dengan perjanjian kemarin, bagaimana perasaan Mbak tentang hal ini? Saya merasa sudah cukup siap, tapi sebenarnya agak cemas sih karena saya akan menghadapi sendiri setelah ini. Oke.
Oke, itu sangat wajar ya Mbak dalam proses ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat apa capaian yang Mbak hasilkan dari proses selama ini. Saya sudah sangat merasa terbantu karena dengan beberapa solusi yang ibu berikan seperti mengembalikan hobi-hobi, saya jadi sudah mencari beberapa informasi workshop dan juga telah mengikuti beberapa workshop. Saya sudah juga membicarakan dengan baik kepada orang tua saya terkait apa yang saya pendam selama ini. Wah, itu sangat bagus sekali ya Mbak. Banyak sekali kemajuan yang Mbak hasilkan dari proses kali ini. Selanjutnya, apakah ada hal yang mengganjal dari Mbak sendiri untuk proses ini? Saya rasa saya sudah puas dok karena saya rasa saya sudah puas bu, maaf ya ibu karena saya sudah merasa sangat terbantu dengan beberapa pertemuan kemarin. Itu benar-benar sangat membantu dan melegakan sekali, seperti itu bu. Baiklah, saya ingin memastikan kamu merasa didukung setelah sesi ini berakhir. Jadi, apakah kamu punya rencana atau strategi lain apabila suatu saat nih kamu merasa ada perlu dukungan tambahan? Saya sudah menemukan beberapa komunitas melukis dan menggambar yang nantinya ya saya merasa nyaman juga dengan komunitas itu. Jadi nanti pastinya komunitas itu akan sangat membantu untuk saya ke depannya. Oke, itu rencana yang sangat baik ya. Tapi apabila suatu saat kamu masih perlu bantuan dari saya, bisa hubungi saya dan dapat kembali lagi ke sini. Baik, itu sangat melegakan sekali. Oke. Oh ya, sebagai langkah terakhir kita buat rencana apa yang akan kamu fokuskan nanti ke depannya dan gimana cara kamu melakukannya. Saya akan terus meningkatkan kemampuan saya di bidang melukis dan menggambar. Saya juga akan mengikuti beberapa workshop yang lain yang menurut saya ternyata seru setelah saya kemarin coba gitu. Jadi saya akan melakukan hal itu di sela-sela kegiatan saya atau di saat saya sudah mulai merasa menemukan gejala-gejala stres lainnya gitu. Jadi saya akan terus melakukan hal-hal yang saya minati. Oke, itu rencana yang sangat bagus juga buat kamu ke depannya. Terima kasih sudah berbagi kisah dan perjalanan kamu di sini. Dan saya juga sangat bangga dengan kemajuan kamu di sini. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, semoga kamu selalu sukses ke depannya ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Iya.